Hai teman-teman, selamat pagi, selamat datang di channel YouTube aku, Erna Susanti. Ini aku dari eh, Palembang ya, dari Palembang, TKI di Malaysia. Aku kerja di Malaysia nih. Ini baru pulang kerja sih malam. Baru sekarang lagi buat bandrek ya. Yang baru datang di channel YouTube aku, jangan lupa like, comment, share, subscribe. Hidupkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman menjadi orang pertama mendapatkan video aku berikutnya. Semoga video aku bermanfaat dan bisa cepat berkembang juga. Ini aku membahas masalah lagi 14 hari ya kita mau nyoblos ya. Kita mau pilih presiden, calon presiden dan bla bla lah ya. Oke. Sekarang ini lagi sibuk lagi dan marak-maraknya kampanye ya. Aku tuh sebenarnya nggak suka dengan namanya politik dan aku juga nggak ngerti dengan apa-apa namanya yang partai, yang DPDI lah, Golkar lah, apa dan sebagainya lah gitu ya kan. Karena bagi aku juga siapapun jadi presiden itu ya sama aja, ya nggak kerja ya nggak makan gitu ya. Itu sampai hari ini juga ya seharusnya seperti itu juga. Dan aku juga dari 2007 itu tamat SMA juga langsung merantaunya itu di luar negeri ya. Ini jadi aku kerja kilang di Malaysia ya. Dan aku juga nggak begitu tertarik sih sebenarnya ya, jujur aja aku nggak begitu tertarik dengan politik dan aku juga nggak ngerti apa itu demokrasi gitu kan. Dan aku juga anti kekerasan juga, aku nggak suka, aku sukanya damai sebenarnya, damai ya, ingat itu ya, damai. Tapi dari kawan-kawan aku yang cerita gitu kan, pas lihat TikTok, snack video, YouTube, dari berita-berita dan sebagainya mengatakan bahwa ada 01, 02, 03 lah bla bla mencalonkan presiden gitu ya kan. Uh, jadi aku pun mulai melihat di situ dan akhirnya aku tahu ya, oke, nomor satu, nomor dua, nomor tiga aku nggak tahu sih siapa siapanya, tapi yang nomor dua itu aku tahu Pak Prabowo dengan wakilnya Gibran ya, Gibran. Dan kebetulan anak Bapak Presiden kita yang udah 10 tahun menjadi presiden di Indonesia. Jadi aku memang jujur ya nggak tahu apa-apa pokoknya, dan aku juga sekolah bagian IPA jadi nggak tahu tentang sosial juga, nggak tahu tentang partai, nggak tahu tentang, pokoknya politik semua aku nggak ngerti lah ya pokoknya. Intinya itu memang nggak ngerti. Yang aku tahu itu tamat sekolah aku hanya menjadi kuli di Malaysia ya. Tapi kalau orang pun pandangan ya, dari pandangan masyarakat ya, namanya manusia ya, dari bermacam-macam orang juga akan banyak lagi tanggapan-tanggapan yang nggak sama, karena ya semua orang itu punya prinsip dan pendapat yang lain-lain dan pandangan juga lain-lain gitu kan. Kalau aku sih Pak Presiden kita ya, Pak Jokowi, jujur aja aku suka lah gitu kan. Aku suka gitu walaupun aku nggak pernah jumpa sama dia, aku juga nggak kenal siapa dia gitu kan, dan nggak mungkin juga berjumpa gitu ya. Dan kalau bisa berjumpa ya syukur. Dan tapi pribadi lah ya, pengalaman pribadi dari orang tuaku juga, karena yang namanya aku orang susah ya, kalau nggak susah ngapain aku datang ke Malaysia gitu kan. Ya karena susah, kalau nggak susah ya aku udah pasti yang sambung sekolah kuliah gitu kan.
tamat SMA langsung jadi TKI di Malaysia hanya untuk mencari makan dan sekolahkan adik-adik sampai sekarang juga, dan bagi makan pada orang tua, bagi orang tua ya namanya udah tua kan, pasti udah sakit lah apalah bla 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 gitu kan. Jadi bagi aku pribadi, dari pengalaman orang tua aku, banyak kebaikannya sih dari Pak Jokowi. Ada juga orang bilang, alah Pak Jokowi masa kita punya apa itu Petronas gitu kan, kayak BBM ya, nah, itu kok dijual gitu kan. Pertamina ya, Pertamina aja dijual sama dia. Ya bangun jalan-jalan di mana-mana, ya namanya pro and kontra ya pasti ada ya. Lagian manusia juga, jangankan Pak Jokowi, Rasulullah aja, Nabi Muhammad ya, selalu banyak yang suka juga, selalu difitnah juga, betul nggak? Ya jadi ya normal-normal aja sih bagi aku itu semua. Tapi ya namanya juga manusia biasa ya, pasti ada kekurangan dan kelebihan juga. Dan Pak Jokowi menjual Pertamina, ini contohnya ya, nggak mungkin Pak Jokowi sendiri dengan keputusannya sendiri tanpa persetujuan dari mandat-mandat mereka gitu kan ya. Dan bagi aku sih untuk menambah baikkan kan ada sidangnya sih, ada musyawarah ya, musyawarah mana yang terbaik, mana yang lebih baik gitu kan, baik dan lebih baik gitu mas ya. Ada banyak kalau di kampung itu keluhannya Pak Jokowi nggak membela gitu kan, dan justru menjatuhkan harga karet gitu ya. Ya aku sendiri sih petani ya, dan aku punya kebun karet. Aku nggak menyalahkan Pak Jokowi, dan aku nggak benci juga sama Pak Jokowi, karena satu ayat aja aku yang ku dengar dari argumen-argumen di sekeliling aku ya, yang ya selalu berbincang tentang Pak Jokowi juga ya kan. Kenapa? Dan Pak Jokowi pernah bilang kenapa nggak tanam sawit gitu kan. Ya udah semua orang pun berbondong-bondong untuk menanam sawit. Ya kalau bagi aku sih, karena aku juga nggak ada punya saudara laki-laki, dan orang tua aku udah tua, dan siapa lagi mau disuruh menggarap menukar dan semua, ya jadi aku tetap kebun karet juga sih. Ya udah nggak apa-apa, murah ya udah gitu kan. Mungkin rezeki nggak di sana itu. Kalau lagi juga karena jauh dari jalan besar gitu kan. Yang kemarin pun ini ceritanya calon DPR ya, calon DPR ini bukan calon DPR, udah mau habis pun masa jabatan DPR-nya. Yang aku dengar sebelum dia mencalonkan DPR itu mau bikin jalan besar di kebun itu gitu kan, nembus dari jalan besar yang sini sampai ke sana gitu, dari kampung sana itu pokoknya lewat lah dari kebunku gitu kan. Tapi sekarang sudah mau habis dan mau mencalonkan diri kembali pun nggak ada buktinya. Itu banyak ya kayak gitu ya. Nah balik lagi ke presiden dan wakil presiden, ada lagi yang mengecam, oh mengelak, mengolok-ngolok, mengejek-ngejek ya, ini anaknya nama Gibran gitu, oh ini anaknya Pak Jokowi, ini anak Jokowi, semua anak Jokowi gitu kan, macam diledekin gitu. Terus tuh ada lagi di TikTok itu ya, di YouTube ya, muncul juga, kok wakil presiden Gibran gitu ya, kenapa namanya kalau Gibran gitu kan. Dan wakil presiden siapapun bisa mencalonkan diri untuk menjadi presiden dan wakil presiden dengan syarat dan ketentuan yang udah ditetapkan dan kesepakatan dari beberapa pihak gitu kan. Kalau dia memenuhi syarat ya why not gitu kan, kenapa tidak, ya nggak apa-apa gitu. Kalau kita sih masyarakat awam ya, kita itu hanya mau dan berharap siapapun jadi presiden itu yang menjadi presiden yang bijaksana dan bisa
menyejahterakan lagi masyarakat Indonesia terutamanya ya, kayak dari tadi juga ada di live streamingnya TV One itu kan, ada banjir katanya, kalau nggak salah tuh di mana ya, di Bogor ya, kalau hujan sehari aja katanya banjir. Ya udah, kalau bisa sih entah dibuatkan perumahannya lebih murah gitu bagi masyarakat yang kurang mampu tuh. Terus tuh eh, contohnya aku nih seorang TKI di Malaysia ya, dari 2007 kerja di Malaysia, dan yang aku dengar dari teman-teman aku di Indonesia juga mencari kerja pun susah. Pernah kerja di pabrik-pabrik Jakarta. Di Jakarta itu baru 3 bulan kerja diberhentikan dengan janji nanti akan dipanggil kembali, rupanya enggak gitu kan. Ya itu kan miris sekali sih, dan akhirnya nggak ada pilihan, akhirnya masuk juga ke Malaysia, nyoba juga kerja di restoran aja di Indonesia berapa susahnya begitu kan. Kenapa susah? Ya iyalah susah, dari umur aja cuman restoran loh, restoran harus tinggi cantik semampai gitu ya, seperti model yang ya gimana nasibnya yang orang jelek gitu kan, kok membedakan fisik, membedakan umur lagi, ya harus umur 25 tahun ke bawah, cuman restoran, bukan bukan pegawai negeri gitu loh. Berapa susahnya kerja di Indonesia. Dan untuk pengusaha sukses ataupun eh, apa tentang usaha lah ya, bisnis gitu kan, ilmu bisnis itu ya nggak banyak dan nggak pernah dijelaskan di sekolah. Ya sebaiknya sih kayak pemerintah itu lebih menggalakkan ke bimbingannya gitu kan ke masyarakat ya, gimana caranya buat prikarya ke atau apa yang ada di kampung tersebut dan bisa menjadikan peluang bagi mereka gitu. Lebih ke melebihkan lapangan pekerjaan sih, supaya kami pun, bukan kami mau ya kerja di Malaysia gitu, jauh dari keluarga, terutamanya orang tua, saudara, anak, ada yang meninggalkan suami dan suami meninggalkan istri dan anak bertahun-tahun nggak bisa pulang, dan nggak ada pilihan lah ya pokoknya ya. Kalau udah ada pekerjaan di Indonesia kan kita juga nggak perlu jauh-jauh sampai ke Malaysia, dan pulangnya pun nggak ribet sih. Ini aku mau pulang ya, mau pulang sekalian menyoblos juga, besok tanggal 3 ya aku pulang ya. Pulang berapa susah untuk pulang, itu pun udah 6 tahun baru bisa pulang karena covid juga yang kemarin 3 tahun ya. Ya terus ada RTK juga, baru rekabilisasi ya, untuk penukaran majikan gitu kan. Pas majikan yang lama kan udah berhenti di sana, dan alhamdulillah sih dapat permitnya yang baru gitu kan. Tapi untuk permasalahan di sini kita mengharapkan Pak Presiden itu bisa lebih meningkatkan dan memperbanyak lowongan pekerjaan untuk warga negara Indonesia gitu, dan tidak membedakan ras, warna kulit, umur, semua seperti contohnya itu di Malaysia nih kan, yang tamat SMA aja pun bisa, tamat SMP pun bisa untuk kerja di pabrik-pabrik. Ya kalau dia sambil kuliah atau kuliah online kah, atau terserah lah itu yang namanya ya, dia ada udah naik pangkatnya ataupun ada sarjana, ada ijazahnya, ya dia bisa naik level gitu sesuai ini apa tingkatan sekolah dia gitu. Tapi setidaknya mereka tidak membedakan uh, manusia itu gitu. Sini lagi ada India, ada Malaysia, itu Melayu lah ya, Melayu, ada juga Cina. Jadi pendatang-pendatang asing ya, seperti Indonesia, Bangladesh, Nepal, Burma, Vietnam, dan sebagainya lah ya, banyak di sini. Dan sistem mereka memang oke lah, dan kami pun berharap ya seperti itu. Terus tuh untuk pendidikan
pendidikan ya. Pendidikan itu saya lah pribadi berharap lah kepada pimpinan negara untuk lebih memperhatikan pendidikan. Dan sekarang ya maraknya karena handphone udah di mana-mana juga ya kan, udah bebas lah gitu kan. Tapi pendidikan itu bukan juga merendahkan si guru yang memberikan materi pelajaran juga ya, lebih ke dipantau lah ya tentang pendidikan gitu, terutama tuh fasilitasnya dipermudahkan, dan lapangan pekerjaan itu oke lah yang kami yang udah tua lah seperti ini kan, merantau yang umurnya udah 30, kayak aku nih 36 tahun mau sampai 40, udah mau pensiun pun ya udah nggak apa-apa lah ya. Tapi setidaknya para pemuda-pemuda ataupun adik-adik yang lagi sekolah gitu ya kan, anak-anak yang baru sekolah sekarang itu diperluas lagi lapangan pekerjaan untuk mereka. Jangan yang hanya punya ijazah sarjana yang bisa dapat pekerjaan di Indonesia gitu. Nah, aku pun gimana ya menjelaskannya. Intinya itu ya harap diperluas lapangan pekerjaan untuk bangsa Indonesia lah gitu kan, terutamanya yang sekolah ya, di persekolahan lah gitu. Jadi contohnya lah, ini sekolahnya STM gitu kan, ya udah peluang usahanya kayak apa, kayak itu ada adik sepupu kan seperti dia kuliahnya sekolahannya STM gitu, terus tuh dia langsung diterima di pabrik di Jakarta. Dia merakit gitu kan, dia merakit pintunya mobil gitu, itu oke lah ya, bagus lah ya. Jadi kalau diperbanyak lagi maksudnya gitu, setiap sekolah itu udah ada tempat untuk mereka kerja gitu. Jadi harap pemerintah itu lebih menciptakan lebih banyak lagi lapangan pekerjaan, itu intinya ya, demi memakmurkan dan memajukan negara kita sendiri ya. Oke, terima kasih ya ini. Tapi untuk balik lagi ke jadi calon presiden dan wakil presiden itu, ini mau nyoblos ya kita 14 Februari ini. Nggak usah sih saling melecehkan, menjelek-jelekkan sih ya. Kalau memang kita yang bagus ya kenapa mesti mau memburuk-burukkan nama orang lain ya. Kalau orang yang biasanya memburukkan orang lain itu berarti dia yang nggak bagus gitu. Itu sih pandangan aku sendiri, dan itu yang pernah terjadi di kehidupan nyata seperti kami aja di lingkungan rumah gitu kan. Ya kalau orang ini yang banyak ngocehnya, itu yang dibilang orang tong kosong nyaring bunyinya, itu ya sama aja gitu kan. Ya dia menjadi calon presiden, masa mau menjelek-jelekkan orang lain gitu kan. Ya menjelek-jelekkan orang lain kan etika, masa dia yang buruk-burukkan orang yang sekarang aja dia belum jadi pimpinan pun dia udah kayak gitu kan kepribadiannya. Kayak mana lagi kalau dia udah di atas. Biasanya orang-orang seperti ini dia akan mementingkan dirinya sendiri dan nggak akan mementingkan kepentingan masyarakat. Itu sih menurut aku ya. Dan aku nggak mengatakan si A atau si B nya, tapi bagi aku tuh yang pertama itu ya akhlak dulu sih. Itu lebih ke akhlak. Kalau dibilang etika ya mereka itulah yang nggak beretika gitu. Semua orang udah diluluskan untuk bisa sampai ke sana itu ya semuanya memenuhi syarat gitu kan, sama aja. Jadi ya alangkah baiknya sih kita berpolitik ataupun bersaing secara sehat gitu kan. Ya udah, masyarakat itu nggak buta juga gitu kan. Ya memanglah ada baik ada buruknya, kita ada pertimbangannya juga gitu. Dah, terima kasih ya.
aku pulang ke Indonesia untuk nyoblos 14 Februari 14 Februari 14 bulan ini ya. Dan aku besok lusa terbang dari Pineng ke Jakarta, Palembang. Aku orang Palembang dan Kikim Selatan ya. Terima kasih yang udah support channel YouTube aku sampai tahap ini ya. Semoga video-video aku berikutnya itu lebih berkualitas lagi, karena awal aku membuat video itu juga sih sebenarnya dari mentor aku, karena aku pernah mengikuti bisnis MML gitu ya. Komunitas Yes yang di mentori oleh Bapak Chandra Putra Negara. Pasti semua orang pun kenal dari Pak Chandra Putra Negara ya, motivator terkenal juga lah ya. Dan aku itu ikut dari Dr. Sung. Siapa sih yang nggak kenal Dr. Sung, orang Surabaya ya. Dr. Sung yang bagi aku buat motivasi aku untuk membuat YouTube sih dari awalnya itu untuk belajar mempromosikan barang-barang, produk-produk kakak Indonesia. Ini sejarahnya ya, sejarah YouTube aku tuh. Dan akhirnya aku tuh stuck juga, dan sempat sih beli barang atau gimana, karena aku tuh nggak ada jiwa marketingnya, jadi ya udah stuck di situ aja. Tapi uang udah 20 juta lebih juga sih habisnya kan. Dan akhirnya aku gunakan YouTube aku itu untuk menyimpan video-video aku untuk kenangan. Dulu sih prinsipnya itu untuk ya mana tahu nanti untuk anak cucu aku gitu loh, ataupun orang tua aku bisa melihat aku di sini gitu, dan dia nggak akan hilang. Dan alhamdulillah sih subscribe-nya itu bisa sampai 2000.53 ya, kayak gitu ya, 520, nah begitulah. Pokoknya lebih dari target sih. Tapi untuk penayangannya yang nonton itu ya namanya juga yang nonton video aku tuh hanya mama aku, dan aku tuh lebih ke suka nyanyi gitu, karaoke ya. Jadi karaoke menyanyi aja sih di rumah gitu, walaupun suara aku tuh nggak bagus, tapi ya karena aku hobi tadi ya, aku menghibur mama aku melalui video, karena mama aku tuh jauh ya di Indonesia dan aku di Malaysia gitu. Kalau pulang pun paling sebulan atau 2 bulan balik lagi ke Malaysia. Jadi itu interaksi antara kami dengan aku dengan mama lah terutamanya ya. Yang menontonnya memang cuma mama aku sih, mungkin setiap hari diulang-ulang akhirnya sampailah ditonton sampai 200 kali gitu kalau setiap hari kan. Dan aku juga gitu ya, kalau bukan aku yang mendengar sendiri suara aku, siapa lagi gitu kan. Jadi aku mendengar ya suara aku sendiri gitu. Kadang-kadang pas teman-teman ada yang ulang tahun, saya mau bilik karaoke, ya udah aku ikut dan aku ngambil video gitu. Terkadang ada gelap ya, karena kawan-kawan yang lain itu malu gitu kalau nampak muka langsung. Sedangkan aku tuh ngambil video, ya udah aku ambil aja, walaupun tanggapan orang tuh kurang bagus lah ya, kok di kelap-kelap gitu lah. Padahal itu sih ya rumah biasa. Kalau di rumah ini pun aku punya lampu kelap-kelip gitu ya. Ya udah, nanti itu aku bahas di konten aku berikutnya ya, nanti kelamaan lagi di sini. Ini kan tadi intinya itu untuk nyoblos, dan aku juga nggak suka dengan orang yang menjatuhkan orang lain hanya untuk membaguskan namanya sendiri, karena aku pernah di posisi itu dan aku nggak suka gitu ya. Nanti kita bahas lagi ya seterusnya. Ya aku lagi mau nonton lagi nih di YouTube nih tentang capres. Jadi apa-apa yang aku dengar itu, aku tuh kadang terus komen aja di situ ya kan, beranikan diri untuk komen. Dan ini aku terinspirasi juga, pengen buat channel YouTube-nya sendiri gitu ya, meluapkan isi hati aku yang kesal sih sebenarnya dengan mereka ya, dan lucu aja gitu sampai lucu bagi aku ya. Kok ya nggak perlu sih menjahatkan orang lain atau mengambing hitamkan orang lain dan membaguskan diri sendiri, karena berlian ini tetap berlian ya, mutiara itu kan tetap jadi mutiara gitu.
Jadi nggak perlu bersusah payah begitu sampai membusuk-busukkan orang lain, merendah-rendahkan, mencela begini begitu ya. Oke, jangan lupa ya subscribe ya. Yang suka nomor 2 Pak Gibran, oke, jangan lupa subscribe channel YouTube aku nih ya. Oke, thank you for watching, jumpa next video.